Selama ini, Pemprov DKI Jakarta menampung berbagai pengaduan dan keluhan melalui sistem online di dua website, yaitu jakarta.go.id dan lapor.upk.go.id. Ya, melalui lapor.upk, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Kementerian Komunikasi Informatika untuk mengelola aspirasi pengaduan masyarakat. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor ini langsung dihubungkan ke Dinas DKI terkait. Tak cukup hanya itu, masing-masing staf gubernur dan wagub pun ternyata juga langsung memantau pengaduan dan keluhan warga. Seperti tim khusus Wagub DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, sebanyak 5 orang yang langsung mengelola semua aduan untuk bisa dijawab langsung oleh Ahok. Jumlah aduan bisa mencapai 2.500 yang disampaikan melalui SMS, Twitter, ataupun surat elektronik di website. Tim Ahok pun kini tengah menggodok aplikasi pengaduan melalui telepon genggam untuk bisa semakin cepat merespon keluhan warga. Apa ya, sebenarnya sih lebih tepat itu istilahnya aplikasi sih. Jadi kita lagi sedang bikin satu aplikasi yang bisa jadi wadah pengaduan warga yang lebih komprehensif gitu. Jadi ya warga bisa install aplikasi itu, terus mereka bisa langsung melaporkan apa yang mereka lihat di jalan, ada kejadian, ada apa yang perlu diadukan oleh warga langsung ke kita gitu, lebih cepat. Bisa share foto juga, ada geotagging, jadi tahu itu lokasinya di mana. Itu sedang dibikin sekarang sih, masih dalam pengembangan. Namun melalui apapun keluhan disampaikan warga, Pemprov DKI Jakarta juga harus bisa menangani segala permasalahan dengan cepat. Bisakah respon cepat itu menyelesaikan masalah? Tim Berita 1 Jakarta. Setiap hari masalah selalu menerpa ibu kota. Pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Cahayapurnama pun selalu berusaha untuk bisa menampung semua masalah dan menanganinya dengan cepat. Keduanya pun berusaha untuk mendekatkan diri kepada warga dan mengubah kultur birokrasi DKI Jakarta. Lalu bagaimana selama ini Jokowi Ahok menampung keluh dari sistem online? Ya, telah hadir bersama kami pengamat kebijakan publik Bapak Agus Pambagio, dan kami masih menunggu kehadiran dari staf ahli Wakil Gubernur DKI Jakarta Iqbal Lubekran. Ya, kita sambung ke Pak Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, ini kalau kita lihat memang Jokowi kalau kita lihat gayanya terkenal dengan belusukan ya. Tapi ternyata wakilnya Pak Ahok juga terkenal dengan gayanya yaitu TTP. Bukan tebar-tebar pesona tapi to the point ya kan ini ya. Nah, tapi itu bisa kita lihat di 2 tahun lalu ada di YouTube di mana dia pada saat rapat begitu ceplas-ceplos, begitu terlihat marah. Nah, tapi Anda mengatakan ini modelnya Ahok ini seperti apa sih dengan memasukkan itu ke YouTube? Ya begini, ini kan mengurus negara ya, mengurus kota, mengurus wilayah. Itu ada tata keramanya. Apapun dia punya kebijakan-kebijakan tersendiri yang tidak bisa seresponsif kalau misalnya saya yang menangani. Ya kan, saya menangani di @protespublik.com, itu cepat saja karena saya nggak ada aturan harus mengikuti undang-undang ini dan sebagainya. Karena rakyat biasa. Tetapi kalau Ahok atas nama wakil gubernur, dia harus mengikuti peraturan yang ada soal penanganan kasus. Tidak bisa langsung sana, nggak bisa. Itu nanti dia akan bisa terbentur terhadap pelanggaran aturan karena mereka adalah instansi pemerintah. Ya, tapi waktu itu Ahok sendiri mengatakan memasukkan setiap rapatnya di dalam YouTube itu salah satunya untuk tujuannya agar tidak mudah dipelintir. Betul. Jadi kan kalau di media bisa dipelintir mungkin kata-katanya. Itu kan sekedar informasi kepada publik apa yang dia lakukan, betul. Berarti betul ya? Betul. Tetapi kalau lalu masuk kepada sistem pengaduan yang pengaduan atas layanan pemerintah, apakah daerah, apakah pusat, itu ada tata caranya. Misalkan kita punya lembaga namanya Ombudsman Republik Indonesia, ORI. Ada UKP 4 bikin lapor, ya kan? Mereka menerima, gitu, tapi tidak bisa langsung menyelesaikan karena mereka harus kirimkan ke instansi yang menangani. Tetap juga lama, tapi memang lebih cepat daripada biasa. Paling tidak ini bisa menjadi saluran masyarakat yang ingin cepat. Tapi dia tidak bisa secepat itu. Karena tetap misalnya harus ada atau melalui birokrasi. Ya, misalnya Anda naik kereta, keretanya rusak. Anda lapor ke UKP. Nggak bisa langsung, karena dia kan harus, itu nanti dia berikan itu kepada siapa? Pengelola kereta api. Gitu. Kalau nggak bisa jawab dia. Oke, baik. Kita akan lanjutkan bagaimana mungkin keluhan-keluhan dari masyarakat yang harus ditanggapi secara cepat dengan melalui online ini. Usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami masih dengan Pak Agus Pambagio. Ini kalau kita lihat begitu banyak sebenarnya atau sudah ada situs-situs online terkait dengan untuk mengeluarkan keluh kesah masyarakat. Nah, ini salah satunya ada dari jakarta.go.id. Kita lihat ini yang paling pertama ya, jakarta.go.id. Jadi masyarakat bisa mengeluh kesahkan semuanya dari yang terjadi di Jakarta. Ada Twitter, ada Facebook, dan ini semua banyak sekali. Nah, tanggapan Anda terkait jakarta.go.id, tapi ternyata iya, begini Jakarta, kan masyarakat persoalannya gini, dia punya masalah dengan pelayanan publik. Dia tanya, kenapa saya dibeginikan? Harus ada yang jawab, karena begini. Nanti ada terjadi dialog, oke? Atau kalau gitu, kalau misalnya listrik mati, terus kapan hidupnya? Ya kan? Kenapa selalu begini? Itu kan tidak harus dijawab dengan baik. Nah, biasanya pengalaman saya di protes publik, saya bilang, oke, ini karena begini, saya jelaskan, kita harus jelaskan, ya, apa, baru puas masyarakat. Nah, kalau gini kan mengadu, tapi nggak ada, masih lama. Jadi harus 1 kali 24 jam bisa dijawab, bisa tidak, agak sulit karena kadang-kadang mereka pemerintah kan punya aturan. Dan soal kewenangan hati-hati. Kalau yang tidak berwenang menjawab itu jadi masalah. Nah, ini kita lihat kalau terkait dengan struktur bagaimana harus atau birokrasinya mereka dari menjawab. Ini ada di lapor.ukp.go.id. Ini kita lihat bahwa memang ada dari di mana keluhannya keluar. Nah, ini mereka bisa juga SMS ke 1708. Ini untuk yang SMS. Nah, ini berikutnya di tayangan berikutnya kita bisa lihat ada caranya. Jadi masyarakat sudah mengirimkan keluh kesahnya. Nah, ini adalah grafiknya. Pertama mereka menginput laporan, lalu kemudian ini bisa kan? Ini perlu waktu loh, dari menginput saja perlu waktu, verifikasi kan ke instansi yang dia memverifikasi ini betul atau tidak. Lalu didisposisikan kan laporannya ke instansi yang berhak menjawab. Kan baru tindak lanjutnya diapakan. Lama loh ini. Ini berarti proses yang cukup lama. Iya. Ini berarti bukan sistem online ini juga berarti nggak bisa dibilang cepat juga dong. Tapi mungkin kalau ini nanti betul pengelolaannya ada listnya. Kira-kira persoalannya apa saja sih dari masyarakat? Misalnya soal IKTP, ya apa saja. Nah, itu lalu di list. Dimintakan Menteri Dalam Negeri menjawab bagaimana ini, gitu. Tapi ada prosesnya, nggak bisa UKP 4 yang menjawab karena bukan hak dia. Jadi dia melakukan tergantung tadi. Iya, tadi kan ada tahapan-tahapan itu diserahkan. Jadi tidak bisa kalau kata bilang warga minta bilang 1 kali 24 jam nggak bisa. Tapi karena itukah lama hingga akhirnya muncul lagi situs-situs baru online nggak buat lagi. Percuma nggak itu atau efektif nggak sih? Jangan dijawab dulu Pak Agus Pambagio. Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami. Jadi Pak Agus, ini muncul lagi online. Nah, ini gimana maksudnya? Apa karena kecewa? Karena muncul bisa kecewa, bisa semua orang, maksudnya banyak yang kecewa atau instansi ini, saya mau juga bikinnya sendirian gitu. Biasalah di Indonesia kan, satu beli mobil bagus, lainnya ikut beli mobil, jadi macetlah Jakarta. Macetlah Jakarta. Sama gitu. Jadi saling berlomba. Kalau macet Jakarta berarti muncul masalah baru. Nah, online ini muncul begitu banyak, apakah bisa mengurangi itu pertanyaan masalah? Bagus kan harusnya begini, masyarakat tuh ingin kalau ada persoalan listrik mati dia tanya, kenapa saya mati? Oke, kapan mau hidup? Itu aja dijawab, sudah selesai. Ya, kenapa begini? Nah, baru ada penjelasan sedikit. Tapi kenapa mati? Kapan hidupnya itu? Telepon sama, air, KTP, SIM semua sama. Kenapa begini? Kenapa mahal? Kenapa saya dicat mahal untuk minta akte kelahiran, akte kematian? Memang tarifnya berapa? Peraturannya apa? Sudah kita sebutkan peraturannya undang-undang sekian-sekian, perda sekian-sekian, selesai. Nah, tapi kalau dari Pak Agus Pambagio sendiri melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan Ahok saat ini dalam melakukan media secara online ini cukup cepatkah untuk mengatasi segala keluhan di Jakarta? Ya, sejauh ini kan itu harus, saya tidak ikut masuk di mengelola itu mereka ya. Harusnya sih ada perbaikan. Dulu kan pertama SMS, terus SMS-nya di-blast, bingung semua nggak bisa ngelola, Dulu telepon dulu, SMS, dan sekarang pakai online. Tentu makanya kalau begini, Pemprov harus punya tim sendiri yang bisa mengevaluasi, melis persoalan apa sih yang terjadi sebetulnya. Yang paling banyak itu diselesaikan terlebih dahulu. Itu yang diumumkan kepada masyarakat supaya masyarakat jelas. Misalnya soal kenapa sih Transjakarta nggak ada bisnya nih kalau kita tunggu. Nah, itu mesti dijelaskan. Saya sering menjelaskan itu pada situs-situs saya. Jadi ya harus begitu. Jadi nggak bisa. Jadi kapan? Ya tunggu saja kalau nanti pemerintah sudah mengurangi subsidi BBM dan mau bangun rel kereta misalnya. Berarti kalau dilihat memang sebenarnya masyarakat memang ingin
sebuah jawaban, iya, sebuah jawaban cepat ya, jawaban bukan cepat. Cepat dan tidak harus 100% betul. Maksudnya 100% memuaskan dia tidak, tapi cepat. Ini kenapa? Itu yang harus terus lalu kita jelaskan, tidak bisa karena ini aturannya tidak ada. Jadi harus begini-begini. Sudah selesai. Jadi efektifkah sistem online ini? Tergantung, kembali lagi, tergantung persoalannya, tergantung kepentingan dari Pemprov. Jangan-jangan ya pokoknya ya kita terima saja, kan bisa. Hanya untuk citra bahwa menanggapi, kan gitu. Jadi TTP-nya benar-benar untuk to the point ya, bukan tebar-tebar pesona ya? Harusnya begitu. Jadi makanya kita lihat evaluasinya seperti apa. Bermanfaatkah itu untuk masyarakat? Masyarakat harus memberi masukan juga ke semua. Bahwa ini tidak bermanfaat karena lama misalnya. Tidak bermanfaat karena nggak ada perubahan misalnya. Harus begitu. Oke, baik, kita harapkan perubahan dengan adanya sistem online yang begitu banyak dan juga mengurangi masalah di Jakarta. Terima kasih Pak Agus Pambagio, dan sayang sekali sampai akhir Pak Iqbal tidak bisa menghadiri perbincangan kita bersama di Jurnal Siang. Dan pemirsa, Jurnal Siang masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.